Hadi Al-Farizi, saya tidak menyalahkan agama Islam. Saya tidak menyalahkan agama Islam, saya tidak menyalahkan orang-orangnya. Saya tidak ada urusan dengan agama Islam. Ya, saya sudah Kristen, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi saya. Jadi saya tidak ada urusan dengan agama lain. Tidak ada urusan dengan keyakinan lain, saya tidak ada urusan dengan iman lain, saya tidak ada urusan dengan kitab-kitab lain. Ya, yang saya percayakan hari ini adalah saya sudah Kristen. Saya sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah. Bang, bisa bahasa Aceh? Tidak, saya tidak bisa bahasa Aceh. Jadi tolong viralkan juga. Ya, tolong viralkanlah. Saya tidak perlu lagi kamu viralkan, saya sudah viral. Tapi kalau kamu mau viralkan, ya puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kalau kamu mau viralkan saya. Nah, Hadi Al-Farizi, kamu jangan mengurus iman saya, kamu urus saja imanmu. Ya, kalau kamu bertanya, kenapa sekelas Yesus Tuhan masih menyembah Tuhan juga? Ya, hal yang sama saya bisa ukurkan kepada imanmu, Hadi Al-Farizi. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kau bilang Tuhan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah? Ada banyak Al-Quran, ada banyak ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah. Jadi kepada Hadi Al-Farizi, berimanlah dengan keyakinan masing-masing, tanpa kamu mencampuri iman saya. Dan saya juga tidak perlu mencampuri imanmu, karena saya masuk surga bukan karena imanmu. Saya masuk surga karena iman saya, dan surga kita berbeda. Tuhan kita beda, surga kita beda, agama kita beda, ya kitab kita beda. Jadi kamu terapkan yang tertulis dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Dan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Nah gitu Hadi Al-Farizi, ya. Jadi masalah kamu bertanya tentang seperti itu, kamu urus imanmu. Baik kapatih habai pendi, rumah mantang kagelit kajit kegapi. So you patih. So you patih. Demi peng agama kadang publo, bek hantom kakalan peng. Betul putri. Demi peng lung agama publo. Watayan lung publo agama 1 triliun. 1 triliun publo agama. Jino lung si belun gaji 2 miliar. Berapa saudaraku? 2 miliar. 2 miliar 500 ya. 2 miliar setengah ya. Gaji saya putri sekarang 2 miliar setengah. Jadi saya 4,5 miliar. Cakaplah terserah kau bang. Yalah, yang penting saya tidak menghina agamamu bang Oge. Iman masing-masing. Kajak kedependi gaji 2M moto oding naik. Nanti kalau kalian tidak percaya apapun, kalian bilang saya menjual agama. Ketika saya jawab, kalian tidak percaya. Agama saya jual, itu kalian bilang. Ketika saya jawab, kalian tidak percaya. Kalian bertanya berapa jual agama, saya jawab 1 triliun. Kalian tidak percaya. Kalian bilang saya digaji, saya jawab gaji saya 2M 500 juta. Kalian juga bilang tidak percaya. Lucu ya. HP kau aja busuk. Ya,
Tapi kamu bilang saya ini jual agama. Adi Alfarizki, abang tertarik masuk Kristen hanya karena tahta? Salah bang. Ya. Fet bro, wajahkah selama kenang sibuynya? Hana bupu yang bek bro ade dengan pikiran. Yang bek bro ade, bek bro tutu, bek bro haba tu, bek bro komentar tu gop tak kuncat dah carut gop nya yang be bro wajah bah bro gede Tuhan hana kalian wajah tanya pu ganteng wajahkah pu hana ganteng wate mate je kita no Tuhan tidak melihat bagaimana cantiknya dirimu, gantengnya dirimu, gagahnya dirimu, karena ketika mati itu jadi debu. Ketika mati, tubuh jasmani ini dimakan sama belatung. Yang paling penting adalah iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Ini paling penting. Ya, di dalam iman kekristenan tidak penting wajah kami bagaimana, gantengkah kamu, putihkah kamu, hitamkah kamu, buruk rupakah kamu. Itu tidak penting. Yang paling penting bagi kami adalah bagaimana kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang paling penting. Nah, itu paling penting. Adik kecil Ipendi itu salahnya pu yang kaji pubut. Ya. Bagi kalian saya ini salah semua, tidak masalah. Saya tidak meminta persetujuan kalian, tidak meminta pengakuan daripada kalian bahwa saya ini baik atau tidak baik. Karena bagi orang yang sudah murtad, di mata kalian itu jahat, salah. Nah, itu aja. Dan itu wajar-wajar sih. Saya juga dulu seperti itu. Kafe laknatullah, ya silakan. Sunnah kencapi kan laju demi peng ya. Gaji saya 2M 500 juta, 2M setengah gaji saya. Ya, kun ke Kristen na pahala. Betul, Alkitab lagi begah. Mereka berpikir dengan menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, membunuh, membinasakan, menghalalkan darah. Mereka berpikir mendapatkan pahala dari Tuhannya. Pat juta jeb kupipen nak dah bahas agama kah? Buka bahas agama long Muhammad Doni. Agama dro ke bahas. Agama dro ke bahas, iman dro ke bahas, kitab dro ke bahas, nabi dro ke bahas, Tuhan dro ke bahas. Bukan bahas agama long. Bukan doa ke agama long. Iya, Al-Farizi. Iya, karena yang murtad tidak memahami Al-Quran hanya karena puing-puing rupiah jual agama. Iya, saya jual agama saya. 1 triliun saya jual agama saya waktu itu ya. 1 triliun saya jual. Pas kebetulan ada orang yang mau beli agama. Begitu ada orang yang mau beli agama, saya lagi dalam keadaan terjepit ya. Nggak ada uang saya, malas kerja. Akhirnya saya jual lah agama saya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Dibeli agama saya 1 triliun. Wow, luar biasa. Ya, 1 triliun dibeli agama saya. Nah, benar, gara-gara itulah rupiahnya 1 triliun.
Allah murka bang kalau udah jual agama gitu, wajib diperangi. Ya perangi saja. Kamu perangi saja. Kamu perangi saja. Perangi saja. Kalau kamu merasa bahwa Allah murka jual-jual agama, kamu perangi saja. Gak usah tulis-tulis wajib perangi, perangi saja. Abi, alah hai gampuko, orang-orang yang beragama, kata-katanya sangat sopan, kata-katanya sangat santun, kata-katanya sangat enak dibaca. Itulah orang yang mengaku agamanya paling benar, ya. Pat najib kupi deman nak ku syarahkah? Kipu gak syarah lu, ka syarah dro ke menteng. Muhammad Doni, kah kamurno kiban menurut keyakinan dro ke? Memang dro ke kayakin ke bahawa agama dro ke agama yang paling butuh. Ya, kajalani. Kajalani. Bek gaduh ka carut gop, bek gaduh ka keun ke gop, bek gaduh ka pegah ata gop hana butuh, bek gaduh ka pegah agama gop hana butuh. Karena igop pi jut ipegah hal yang sama, bu yang tanya pegah. Karena mandum kita na agama masing-masing. Wate tanyo tentang mengagama A, be takun ke agama B. Wate tanyo yakin ke agama B, pu takun ke agama A. Buka bangai tanyo, pu tanyo hana yakin dengan agama dro tu. Sehingga tanyo takun ke agama gop. Nyan doni, yang kenyan yang harus tapi ke jeno. Gimana menurut pandanganmu UAS Adi Hidayat menyampaikan ajaran? Coba lihat baik-baik. Itu urusan dia. Ngapain saya urus? Ya. UAS menyampaikan keyakinannya, keagamanya, imannya, kitabnya, sunnah, hadis. Itu UAS. Begitu juga Adi Hidayat. Itu urusan dia. Ngapain saya harus berpikir tentang apa yang dia sampaikan? Saya tidak lagi beriman kepada apa yang disampaikan oleh UAS dan UAH. Lakum dinukum waliyadin, itu sudah dikatakan oleh Tuhanmu. Dan ada ayatnya kan, bahwa yang membolak-balikkan hati manusia itu adalah Allah. Kaab long siga mengat apa haba, kepu kaab kah urang demenak. Siga murtad. Ya betul. Kaab long mengat purno, kepu ka purno long. Kapurno dro ke mentang, kajaga dro ke pu ke begah. Ku anfusakum wa ahlikum naron, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nyan kajaga, baik kayak jaga gop. Tunggu abang, ne ablong pijut, pulung adro ne. Dro na akun dro ne, pegat lagi long pegat. Ne begah habar tentang iman dro ne. Ni berkhabar tentang agama drone. Puna laki abak kunlung. Apakah pikiranmu terlalu sempit? Ya, menurut kamu Hadi Al-Farisi pikiran saya terlalu sempit, ya itu urusanmu. Saya tidak ada urusan. Saya sudah murtad, saya sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu lebih daripada segalanya bagi saya. Saya tidak ada urusan dengan agama saya yang lama. Tidak ada waktu bagi saya untuk membahas iman saya yang lama. Tidak ada waktu bagi saya untuk membahas keyakinan-keyakinan saya yang lama. Mengenai pembicaraan yang kamu sampaikan tadi tentang pemuka agama tersebut. Saya tidak ada urusan dengan itu. Karena yang saya pikirkan sekarang adalah bagaimana saya bisa memberitakan Injil, bagaimana saya bisa bersaksi, bagaimana saya bisa memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bagaimana saya bisa memberitakan siapa itu Yesus Kristus bagi saya. Ya, itu yang jauh lebih penting daripada saya memikirkan apa yang kamu tulis, Hadi Al-Farisi. Ya, sehat-sehat. Tanah Karo. Oh, siap Tanah Karo.
Nah, see you. Benar sekali, see you. Jalani aja sesuai kepercayaan masing-masing. Tanggung jawab kita semua Tuhan Maha. Benar, saya setuju itu. Benar sekali. Wah, terima kasih Bang Lu, terima kasih. Look at me, terima kasih. Kayak Firman, terima kasih. Nyoma tema ke baik kayak sentuh leka. Agama, sayang kali kamu Fahmi. Agamamu, kamu cara beragama begitu sempit ya Fahmi ya. Cara kamu beragama begitu sempit, pikiranmu begitu sempit. Saya tidak yakin kamu mengenal Tuhanmu. Ya, karena tidak ada Tuhan yang menyuruhmu untuk berkata seperti itu. Karena sifat Tuhan itu penyayang, pengasih. Jangan-jangan kamu tidak pernah mengenal Tuhanmu. Kalau kamu kenal Tuhanmu, kamu dekat dengan Tuhanmu, maka sifat penyayang Tuhan, sifat kasihnya Tuhan itu akan melekat pada kamu Fahmi. Ini yang harus kamu ketahui. Ya. Baik ajak pernolong keno. Saya bukan ngajarin kamu Fahmi supaya kamu bertutur kata yang sopan. Tunjukkanlah bahwa cara beragama itu jangan sempit. Cara kita beragama itu luas. Nah, bagaimana kita bisa menghargai satu sama yang lain? Karena kita tidak akan bisa membawa orang lain ke surga. Kita tidak akan bisa menjamin orang lain ke surga. Tidak akan bisa. Ya, kita tidak akan bisa membawa dan menempatkan orang di surga, dan juga kita tidak akan bisa menyelamatkan orang dari neraka. Itu tidak akan bisa. Surga dan neraka itu nafsi binafsi. Itu. Tugas Kristen memurtadkan Islam. Hati-hati saudara. Ini duta follower ya. Ya, kalian hati-hati. Begitu takutnya. Saya melihat ada banyak sekali orang yang mu'alaf. Itu bagi kami itu biasa saja. Bahkan saya dengar si Dr. Richard Lee sudah mu'alaf. Itu bagi kami biasa saja. Ada banyak orang yang mu'alaf di TikTok. Bagi kami biasa saja. Karena agama itu pilihan masing-masing. Keyakinan itu pilihan masing-masing. Kalian begitu senang ketika ada orang yang mu'alaf. Tapi begitu marah, begitu benci ketika ada orang yang murtad. Saya sangat percaya, saya sangat yakin karena tertulis dalam Alkitab. Sebagaimana kata kisah para rasul, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus. Nah, itu bagi saya. Tapi bagi kalian adalah agama kalian adalah agama yang paling benar, agama yang paling diridhoi oleh Tuhan, yaitu hak kalian. Ya, itu hak kalian. Itu nabi-nabi palsu di ajaran Kristen. Masa kau imani ya? Yang penting Al-Farizki, kamu jangan menghina. Kamu imani saja apa yang kamu wajib imani. Ya, jangan kamu paksakan diri kamu untuk memahami apa yang kamu tidak imani. Nah itu, seperti kamu bilang itu nabi-nabi palsu di ajaran Kristen. Masa kau imani? Tidak boleh kita seperti itu, Hadi Al-Farizki. Kamu yakin dengan agamamu, kamu yakin dengan imanmu, kamu yakin dengan kitabmu, kamu yakin dengan Tuhanmu, ya kamu imani benar-benar, kamu tunjukkan lewat perbuatanmu, tunjukkan lewat perkataanmu, tunjukkan lewat hidupmu, bagaimana orang lain tertarik masuk agamamu, tanpa perlu menjelekkan agama lain, tanpa perlu menjelekkan iman lain, tanpa perlu mengolok-olok kepercayaan orang lain. Ini yang harus kamu tanamkan dan kamu terapkan dalam kehidupan kamu, Hadi Al-Farizki.
Ketika kamu mengatakan demikian, apakah Tuhan senang? Ya, silakan, Hadi Alfariski, benar itu yang kamu sampaikan. Ayo, hina orang Kristen, hina agama Kristen. Apakah Tuhan yang kamu imani senang ketika melihat kamu typing seperti itu? Atau dia suruh kamu, ayo semangat menghina agama lain, semangat menghina Tuhan lain, semangat menghina kitab yang tidak kamu imani? Atau seperti itu? Hadi Alfariski, coba kamu jawab sekali. Saya ingin tahu bagaimana cara kamu beragama. Ya, bagaimana cara kamu beragama? Yang mu'alaf cerdas-cerdas Pendi, dan mereka pakai akal bukan pakai otak kosong. Ya tidak masalah. Tidak masalah. Tapi saya melihat kalian itu ketika ada orang yang murtad, kalian caci maki, kalian hina, kalian olo-olo. Ya, kami tidak pernah menghina orang yang mu'alaf. Kalian bilang cerdas, ya kalian bersyukur karena ada orang yang cerdas-cerdas jadi mu'alaf. Ada orang yang pintar-pintar jadi mu'alaf. Ya kalian harus bersyukur tanpa perlu menghina agama orang lain, menghina keyakinan orang lain, menghina iman orang lain, tanpa perlu menghina orang yang sudah murtad. Kamu anggap saya ini bodoh misalnya, ya. Ya sudah, biarlah saya dalam kebodohan saya. Yang jelas saya tidak ada waktu untuk membahas agamamu. Tidak ada waktu untuk membahas kitabmu. Tidak ada waktu untuk membahas keyakinanmu. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Qala Yasu'a ila tilmid, maka berkatalah Yesus kepada para murid, Ana Tariq, akulah jalan, wal haq, dan kebenaran, wal hayah, dan hidup. La ahadan yadhabu ilal abi illal bi, la ahadan yadkhulul jannah illal bi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Nah, ini dia. Ya, saya sangat yakin, saya sangat percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kalian yang tidak yakin, kalian imani Tuhan kalian, imani iman kalian, imani agama kalian, dan imani kitab kalian. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini terapkan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya, saya sudah sangat bersyukur saya dipilih oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur saya melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan. Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Bersaksilah. Ya. Itu dia. Jadi saya sangat bersyukur. Hadi Alfariski bukan dipilih Tuhan, Bang, tapi dipilih sama rupiah. Ya tidak masalah. Itu kan typinganmu, itu pikiranmu, itu kata-katamu. Apakah saya marah? Hadi Alfarizi, saya melihat kamu itu dalam keadaan kacau balau, ya. Artinya pikiranmu itu lagi kacau, hatimu lagi kacau. Jadi saya berharap ketika kamu menonton live saya dan selesai kamu menonton live saya, kamu bisa berubah, ya. Cara pandangmu itu berubah, cara pikirmu itu berubah. Nah, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini kamu hidupkan. Apakah kamu sudah beriman dengan baik? Kamu sudah beragama dengan baik? Kamu sudah mengenal Tuhan dengan baik atau belum? Kalau belum, ya kenalilah Tuhanmu. Kenali dirimu sendiri dan kenalilah Tuhanmu. Itu. Masa kita beragama sibuk menghina agama orang lain? Ada orang yang murtad, kita sibuk menghina. Ketika ada orang yang mu'alaf, kita bersyukur. Nah, ini tanda tanya, ya.
Onma baru. Ya, saya murtad karena uang. Waktu itu saya dalam keadaan susah. Saya dalam keadaan galau, putus asa. Uang tidak ada, harta benda untuk saya jual tidak ada. Lalu saya jual agama. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Agama saya dibeli 1 triliun. Haleluya. Akhirnya saya murtad. Ya, 1 triliun saya jual agama saya. Akhirnya saya murtad. Setiap narik nafas ada keraguan pengen meneruskan ajaran Kristen, ya silakan. Ya. Shalom Bang Wijaja. Pendigata. Kak Christian Prince. Hey, my brother Christian Prince. Amin amin. Terima kasih. Urang de kabui Aulia Rahmat. Ya, saya orang lapar, makanya agama saya jual. Saya memang orang lapar, ya. Saya jual agama, saya jual akidah. Ya, puji Tuhan waktu itu ada orang yang mau beli agama. Karena orang itu setelah beli agama saya, dia jual lagi agamanya. Dia beli sama saya waktu itu 1 triliun, dia jual 1,5 triliun. Jadi keuntungan besar bapak tersebut. Bapak yang dimaksud Yesus siapa, Pendi? Baca Alkitab. Ya, baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti kamu akan ketahui siapa Bapa yang dimaksudkan oleh Yesus. Itu dia, ya. Baca Alkitab. Kiblat orang Kristen kemana, Bang Pendi? Duta follower. Kiblat orang Kristen itu Alkitab. Ya, kiblat orang Kristen itu Alkitab. Nggak ada arah kami. Kami harus menghadap ke satu arah, itu tidak ada. Karena Tuhan yang kami sembah itu omnipresent. Dia hadir di mana-mana, dia ada di mana-mana. Kami ketika menghadap ke timur, kami bisa berdoa. Menghadap ke utara, kami bisa berdoa. Menghadap ke selatan, kami bisa berdoa. Menghadap kemana saja, kami bisa berdoa. Dan bisa beribadah. Kenapa? Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang omnipresent. Dia maha hadir. Yesus mengatakan di dalam firman-Nya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka di situ aku hadir. Nah, jadi hari ini ada orang yang beribadah di sebuah daerah A, Yesus hadir. Lalu di daerah B ada orang yang beribadah, dia menghadap ke timur. Di situ Yesus hadir. Lalu di daerah C ada orang yang beribadah menghadap ke selatan. Di situ juga Yesus hadir. Kenapa? Karena dia adalah omnipresent. Dia maha hadir di mana-mana. Tidak perlu orang Kristen menghadap ke salah satu arah. Itu. Abu 58 prehmate ke kerak nuraka apa jo? Ya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Mau neraka, mau jadi kerak neraka, mau jadi kayu bakar dalam api neraka, ya itu urusan saya itu dengan Tuhan, ya. Karena penghakiman itu haknya Tuhan. Mau Tuhan menentukan saya jadi kayu bakar api neraka, Tuhan menetapkan saya jadi kerak api neraka, Tuhan menetapkan saya jadi api di dalam neraka, itu haknya Tuhan. Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah bagaimana saya bisa beriman kepada Yesus Kristus. Saya percaya kepada Dia. Saya memberitakan kabar baik. Saya memberitakan tentang kedatangannya. Saya bisa memberitakan tentang kelahirannya. Beritakan tentang kematian, tentang kebangkitannya. Saya beritakan tentang kedatangannya yang kedua kali. Ini yang saya lakukan. Duta follower. Aku tahu Bang Pendi, kamu menyesal karena yang kamu anut sekarang itu salah.
Oh, dan kamu tahu itu cuma gengsi saja. Kalau saya tahu saya salah, tidak mungkin saya berada di tempat yang salah. Ya, kalau saya salah, ya saya sudah ditangkap sama polisi. Saya sudah dihukum. Itu pertama. Yang kedua, pegangan saya itu bukan apa kata orang. Saya mendengar cerita dari si A dapat cerita dari si B dapat cerita dari si C dapat cerita dari si D, lalu jadilah ini. Nah, iman saya itu tidak seperti itu. Iman saya berdasarkan apa kata Alkitab, dan saya sangat bangga dan saya sangat bersuka cita berada di dalam kekristenan. Tidak sedikit pun ada penyesalan saya, tidak sedikit pun saya ada risau, ada gelisah, khawatir, tidak. Kenapa? Karena di dalam Yesus itu ada pengharapan, brother, ya. Bang Duta Flower, dalam Yesus Kristus itu ada pengharapan yang tidak saya dapatkan di dalam agama manapun, yang tidak saya dapatkan di dalam iman keyakinan manapun. Saya dulu sama seperti kamu, sama persis. Saya menghina orang Kristen, saya menghina Alkitab, saya menghina Yesus. Saya dulu orang yang sangat jahat sekali, sangat jahat. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Setelah saya percaya kepada Yesus, setelah saya menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristus, saya diubahkan. Pola pikir saya berubah, tutur kata saya berubah, cara hidup saya berubah, karakter saya berubah. Nah, ini paling penting. Jadi seandainya saya tidak percaya kepada Yesus, apa yang kalian tulis malam ini, ya pagi hari ini, saya balas. Tapi Yesus mengajarkan saya apa? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Karena ketika saya membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti di situ ada dua orang jahat. Yang pertama, orang yang menjahati saya. Yang kedua, saya yang membalas kejahatan terhadap orang yang jahat terhadap saya. Nah, jadi saudara-saudara semuanya, brother and sister semuanya, jalani keyakinan masing-masing. Dirimu kalian sudah yakin dengan iman kalian, tunjukkan. Ya, di dalam Islam itu dikenal dengan rahmatan lil alamin, ya, tunjukkan rahmatan lil alamin itu ditunjukkan. Jangan kita mengatakan agama saya paling benar, tapi tutur kata kita itu jauh daripada kebenaran yang kita sampaikan. Ya, saya bilang, agama saya paling benar, keyakinan saya paling top, paling benar. Tetapi saya ini selalu menghina, saya caci maki, saya kata-katakan kata-kata yang sangat kotor, sumpah serapah. Lalu pertanyaannya, kebaikan apa yang saya pertontonkan dalam keyakinan saya? Kebaikan apa yang saya pertontonkan dari iman, dari agama, dari kepercayaan saya? Apa? Nah, ini seperti ini nih, ya. Nah, ini tulisan Aceh, ya. Ini dia bertulis dalam typing, dia dalam tulisan Aceh, Frans Lengkong, ya. Nah, inilah yang saya maksudkan dari tadi, orang-orang yang seperti ini. Jadi kamu Frans Lengkong itu belum selesai dengan dirimu sendiri. Kamu belum selesai dengan pikiranmu, kamu belum selesai dengan penglihatanmu, kamu belum selesai dengan hatimu. Ketika kamu melihat orang lain, kamu punya sifat iri, punya sifat dengki, punya sifat sombong. Nah, itu tidak perlu. Ya, Tuhan saja yang punya segala-galanya tidak sombong. Masa kita yang tidak punya apa-apa kita sombong? Siapa kita? Penghakiman itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Hanya Tuhan yang berhak menetapkan orang itu salah atau tidak salah. Hanya Tuhan yang berhak menetapkan orang itu masuk surga atau masuk neraka. Bukan kita. Kenapa? Karena kita tidak diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghakimi orang. Ya, misalnya nih, Pendi, aku memberikan kuasa kepadamu untuk menghakimi orang. Aku berikan kuasa kepadamu untuk menetapkan orang masuk surga dan neraka. Ini kan tidak. Tuhan tidak memberikan kepada kita satu otoritas, satu kuasa, sehingga kita bisa menghakimi orang sesuka hati kita. Halo Bang Imran. Ya, nah ini saya
memberikan nasihat-nasihat kepada kalian. Mudah-mudahan setelah live ini kalian bisa sadar terhadap apa yang kalian typing, terhadap apa yang kalian komentari, ya. Nah, kalau kalian mau mendengar lagi apa yang saya sampaikan malam ini, pagi hari ini, kalian bisa lihat di live di YouTube Injil Habaget, ya. Besok saya akan upload ulang di YouTube Injil Habaget. Saya punya channel YouTube, nama YouTube saya Injil Habaget. Nah, bagi kalian yang ingin mendengar kembali apa yang saya sampaikan ini, kalian bisa menonton di channel Injil Habaget. Mudah-mudahan bisa jadi nasihat kepada kalian, bisa mengubah pola pikir kalian, bisa mengubah tutur kata kalian, dan bisa mengubah perilaku kalian, terutama sekali dalam hal typing, komentar, ya. Nah, pikirkan baik-baik. Oke, sebentar lagi saya mau tutup. Jangan lupa 125 penonton, mata memandang. Nanti saya saya download ulang live ini karena saya lupa rekam. Saya download ulang, lalu besok saya upload di channel Injil Habaget. Ya, Habaget itu artinya kabar baik. Bagi saudara-saudara yang belum subscribe channel Injil Habaget. Ya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel Injil Habaget. Saya mau tutup, ya. Saya mau tutup. Silakan nanti nonton ulang besok, ya. Tonton ulang sekitar jam-jam 10 siang. Tonton ulang apa yang saya nasihat saya malam ini kepada kalian. Kalian tonton ulang di channel Injil Habaget. Bagi yang belum subscribe channel Injil Habaget, silahkan subscribe. Saya Firman Kafir, salam kakakku, sehat selalu kak. Saya mau tutup Bapak Ibu, saya tidak bisa bicara besar-besar, saya tidak bisa live lama-lama karena saya masih di kawasan Aceh Tenggara, saudara, ya. Saya masih di kawasan Aceh Tenggara. Jadi kemarin rencana saya mau balik, tapi tidak sempat karena banyak kegiatan saya di Aceh Tenggara. Jadi saya juga tidak sempat live, tidak sempat upload video sudah beberapa hari karena kesibukan yang luar biasa yang kita kerjakan di daerah Aceh Tenggara sini. Jadi saya mengucap syukur kepada saudara semuanya yang sudah mendoakan, yang sudah mensupport. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus yang membalas apa yang sudah Bapak Ibu berikan. Ya, dan apa yang Bapak Ibu berikan itu kita pergunakan untuk pelayanan, kita pergunakan untuk penginjilan, dan juga kita membantu beberapa orang, beberapa teman, dan juga beberapa petobat baru di daerah di mana kami melayani. Sekali lagi, terima kasih banyak atas support, dukungan, doa saudara semuanya. Shalom alaikum bishim Masiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasyah Ruach Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Shalom. Selamat istirahat Bang Wijaja. Shalom, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.